Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Bila kita meminta kepada Allah dengan amalan kita sesuatu yang tidak pantas, tawassul, bukankah ini syar'i? Bukan tidak pantas ya. Kita tidak sanggup, seperti 3 orang memohon kepada Allah supaya batu itu terbuka. Apakah pantas? Ya pantas, cuman dia tidak sanggup kan? Tidak sanggup kan? Maka memohon kepada Allah berbeda, dan dia tentu butuh sekali supaya batu itu bergeser, batu yang entah berapa puluh ton ya, bergeser, sementara mereka cuma 3 orang kan nggak sanggup, sementara mereka butuh. Kalau nggak bergeser, nggak kebuka, tentu mereka mati di situ. Ya, yang kita contohkan tadi yang nggak butuh, ya misalnya lagi di pinggir kali, tiba-tiba ya Allah geserkanlah batu 10 ton ini 5 meter, ya ngapain iseng-iseng seperti itu? Kan dia nggak butuh, nggak pantas seperti itu. Kalau ini pantas kan? Dan lain-lain, apapun yang kita butuh. Dokter semua sepakat bahwa nggak ada harapan penyakit ini sudah stadium 4 misalnya, lalu kita memohon kepada Allah supaya sembuh. Ya kalau menurut kedokteran kan nggak pantas, ini nggak wajar. Bolehkah? Boleh, karena butuh kan, kita butuh sembuh kan. Sementara kita tidak punya uang untuk berobat mahal, lalu kita pasrah kepada Allah, memohon kesembuhan kepada Allah. Bolehkah? Tentu boleh. Ketika menyebut Yahudi, apakah merujuk ke agama atau bangsa? Tergantung kalimatnya ya, tergantung kalimatnya. Karena Nabi sering menyebut Al-Yahud, sering menyebut Bani Israel. Gimana kalimatnya? Yahudi dan Nasrani. Kadang beliau menyebut Ahlul Kitab, kadang beliau menyebut mangkana min qablikum, umat sebelum kalian. Jadi gimana kalimatnya, maksudnya? Bolehkah mewarnai rambut coklat kehitaman? Kehitaman ini kan bahasa kita ya, kan bisa saja dengan bahasa coklat tua. Coklat tua hitam apa bukan? Nah, coklat tua tentu bukan hitam. Pokoknya yang haram adalah hitam. Ibu menyusui tidak mampu puasa, juga tidak mampu membayar fidyah karena miskin. Apa yang harus dilakukan? Merujuk beberapa riwayat, dibayarkan oleh Nabi, dibayarkan oleh Abu Bakar ketika Nabi wafat, dibayarkan oleh Umar ketika Abu Bakar wafat. Berarti dibayarkan oleh negara, bisa lapor kepada negara jika tegak daulah Islamiyah. Kalau tidak, ya bisa ke siapa yang bisa membantu ya, masjid misalnya. Kalau semuanya tidak mungkin, tidak bisa, mohon ampun kepada Allah. Jika sholat sendiri setelah baca Al-Fatihah, haruskah mengucapkan amin? Iya, iya. Ketika kita sholat selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita lanjutkan amin. Mau sendiri, mau makmum, mau imam, gitu. Adapun membaca Al-Fatihah di luar sholat, tidak disunahkan mengucapkan amin. Bagaimana hukum uang yang didapat dari jual beli yang salah? Misal jualan tapi belum ada barangnya. Jadi ada 2 sifat ya. Sifat pertama, jual beli itu tidak sah, berarti hasilnya haram. Seperti tadi, jual beli itu tidak sah, itu motor bukan milik saya, atau milik saya cuman 60%, kok saya jual? Nah, berarti
tidak sah, dan uangnya tentu haram, gitu ya. Ada yang sah tetapi berdosa dia, ya. Sah, jual beli itu sah, barang itu milik saya, misalnya menjual kucing misalnya, kan kucing itu milik saya, sah kan? Tapi kan ada larangan, maka saya berdosa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil hir. Rasulullah melarang menjual kucing, tentu berdosa, ya. Nah, cuman karena itu milik penuh saya, ya hasilnya halal, hanya berdosa. Sama ketika seseorang sholat pakai sarung hasil curian, tentu berdosa mencuri sarung. Apakah sholatnya sah? Sah. Bolehkah beristighfar dengan mengucapkan astagfirullahaladzim? Tidak boleh kalau habis sholat fardu, karena habis sholat fardu Nabi hanya mencontohkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali? 3 kali. Kecuali sambil nunggu bus misalnya, sambil nyetir misalnya, sambil masak misalnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, boleh. Yang dicontohkan oleh Nabi tidak boleh kita tambah-tambahin. Apakah kejiwaan atau daya fikir seseorang dapat terganggu karena pengaruh jin? Iya, bisa. Orang kesurupan itu kan masukan jin, terganggu kan jiwanya, jalan pikirannya, ya. Tentu yang seperti ini tidak bisa ditangani oleh dokter kan. Yang bisa ditangani oleh dokter jiwa misalnya, ya karena ada sesuatu di otaknya. Ini bisa ditangani dengan obat misalnya. Antum pernah lihat orang kesurupan jin, sudah jelas kesurupan lah, orang dia nggak bisa ngomong Jawa, tiba-tiba dia ngoceh bahasa Jawa, kan udah jelas itu. Lalu dikasih obat penenang, lalu sembuh. Pernah lihat? Nggak bisa, ya. Sebaliknya, karena kejiwaan itu, karena mungkin di otaknya ada sesuatu, ada apa istilahnya, serabut otak yang putus, yang apalah, itu bisa pakai obat. Disinilah maka jangan gegabah kita asal meruqyah atau dokter asal ngasih obat. Artinya si dokter ini atau si orang yang meruqyah ini harus tahu dulu ini betul-betul dari jin apa memang kejiwaan, otaknya ada sesuatu, gitu ya. Wallahu ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.